وعلى كل شيء قدير. لتبركا في القرآن العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقال أيضا: الحج المبرور ليس له الجزاء إلا الجنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedih kita belum sempat mengawali perjalanan kita. Semoga Allah melindungi kita. Kita sambung dulu dengan doa, ulul lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik, kita akan menengok ke sebelah kanan kita kepada pemakaman Baqi. Ya, sekalian sebagai bentuk perpisahan kita dengan beliau-beliau yang dimakamkan di sini. Assalamualaikum. Sayyidina Utsman bin Affan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Sayyida ya Sayyida Baqi Al-Gharqad. Assalamualaikum ya zawjatan nabiyyi ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu anha. Assalamualaikum ya ahlal kubur liyaghfir lana wa lakum wa antum salafuna wa nahnu lahu muslimun wa inna insyaallah bikum lahiqun. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum ya rabbal alamin. Bismillahi wa minallahi wa ilallahi wa ala Allahi falyatawakkal ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita baca ayat kursi sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard ma alladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini kita sudah beranjak dari kota Madinah Al-Munawwarah. Beberapa hari kita melakukan ibadah, melakukan ziarah kunjungan ke Masjid Rasulullah, ke Raudhah, ke makam Rasulullah. Beberapa hari kita meningkatkan iman dan ibadah kita, yang mana seluruh amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sesuai dengan janji daripada baginda Rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim,
salatun fi masjid hada khairum min alfi salatin fi ma siwa. Salat di masjidku, kata Nabi, itu lebih bagus, lebih banyak pahalanya 1000 rakaat dibanding masjid yang lain. Berapa rakaat? 1000. Nah, 1000 rakaat. 1000. Illal masjidil haram, kecuali masjidil haram. Masjidil haram berapa? Khairum min mi'ati alfin. Itu lebih banyak daripada 100.000. Maka pada siang hari ini kita akan beranjak untuk mencari fadilah yang lebih banyak, lebih meningkatkan pahala kita yang lebih tinggi, lebih besar lagi. Tabungan kita yang di Madinah, mudah-mudahan nanti kita buka celengannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan kita mulai berniat saat ini juga untuk menabung bekal amal ibadah kita untuk di hadapan Allah kelak di akhirat menuju kota Mekah Al-Mukarramah. Sini. Bapak Ibu yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat ini jamaah akan mengambil miqat, menjatuhkan niat ibadah umrah, yang salah satu inti pelaksanaan ibadah kita di dua kota suci ini, baik di kota Madinah maupun di kota Mekah. Kemudian jamaah di situ sudah kita ajarkan kemarin di dalam pelaksanaan sholat sunat ihram. Tentu dalam pelaksanaan ibadah umrah kita sudah membahas perkara sunnah dan wajib di dalam ibadah umrah. Maka yang paling inti untuk menyempurnakan daripada pelaksanaan ibadah umrah, maka kita harus mengetahui apa saja yang dilarang dalam pelaksanaan ibadah ihram itu sendiri. Setelah jatuhnya niat, maka seluruh larangan-larangan ini sudah siap untuk dihindarkan jamaah. Sudah siap untuk tidak dilakukan, baik kalangan bapak-bapak maupun ibu-ibu. Karena apa? Resikonya cukup besar, bahkan akan mengeluarkan dam yang menjadi sanksi untuk menebus dosa dan kesalahan kita. Sanksi apa dan dosa apa yang kita akan lakukan? Sanksinya adalah kita harus membeli seekor kambing. Bahkan lebih dari sanksi tersebut, bisa jadi membeli seekor unta. Maka dalam hal ini ulun ingin menyampaikan, tolong jangan ada yang tidur, biar sempurna amal ibadah kita jamaah. Pertama, bagi laki-laki tidak boleh menutup kepala dengan apa saja, tangan maupun kain maupun songkok dan lain sebagainya. Kopiah juga tidak boleh. Ini tidak boleh. Maka sekalipun sedingin apapun, tetap kepala ini terbuka. Apa makna daripada pembukaan kepala kita? Yaitu untuk memperlihatkan kepribadian kita di hadapan Allah. Kita tidak punya apa dan daya jamaah. Jabatan mungkin kita punya, kemudian kita bangga-banggakan di atas kepala kita. Yang jadi raja semua tinggalkan pakaian rajanya, yang jadi presiden semua tinggalkan, yang jadi kiai tinggalkan songkok kebesarannya, yang jadi polisi tinggalkan songkok kebesarannya. Jujur kada? Maka inilah hakikat daripada pelaksanaan ibadah umrah. Yang kedua, ibu-ibu bagi perempuan di belakang, perhatikan semua, tidak boleh menutup muka menggunakan cadar, atau juga tidak boleh menggunakan masker. Ini tidak boleh. Nah, ini jangan sampai dibuka maskernya, karena ibu-ibu yang hal boleh diperlihatkan di hadapan seorang laki-laki yang bukan muhrimnya adalah muka dan telapak tangan. Muka dan telapak tangan. Nanti maskernya dilepas ya jamaah, di belakang ya. Ya, ibu-ibu juga, nenek-nenek ulun. Nenek ulun. Maskernya dilepas. Kemudian kita tidak boleh menggunakan wangi-wangian, harum-haruman, kita tidak boleh. Sekalipun itu juga nanti kita makan, sikat gigi pakai odol disebab. Tapi kalau sikat gigi tanpa odol boleh. Atau boleh pakai siwak kayak ulun ini. Nah, boleh karena dia tidak mengandung alkohol atau tidak mengandung harum-haruman. Jelas jamaah? Nah, ini masih dibolehkan. Kemudian tidak boleh potong kuku. Ini kukunya jangan gigit-gigit, nanti menghayal saking lamanya di dalam bis, menghayal.
tergigit juga. Nah, kemudian tidak boleh mencabut rumput-rumput alias bulu-bulu atau rambut-rambut yang ada di badan kita. Walaupun sehelai rambut tidak boleh jatuh. Loh, gimana sekarang perkara jatuh sendiri ya Ustaz? Kalau itu masalah jatuh sendiri, bukan dijatuhkan, rontok misalnya. Ya, nah, jenggotnya putus, pohon sebiji, sebutin, jatuh. Ini gak pernah dicabut, ternyata jatuh sendiri. Nah, ini sudah rukhsah, keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa tahu rontok kumis dan jenggot kita. Jujur kada? Nah, ini tidak boleh. Makanya ulun kemarin seluruh kuku rambut ini diperbaiki supaya tidak mengganggu di dalam ibadah kita. Ada orang saking panjang kumisnya, katanya sebagai gaya, kasihan kalau dipotong. Ya, tapi ntar tergigit juga. Sampai masuk ke bibirnya, tergigit, putus. Nah, ini bukan dam dibayar tapi fidyah. Ya, ada yang dibayar dalam bentuk dam, ada yang dibayar dalam bentuk fidyah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-hajjul mabrur fala rafatha wala fusuqa wala jidal. Untuk mendapatkan nilai haji yang mabrur, untuk mendapatkan umrah yang mabrur, maka tinggalkan 3 syarat, kata Rasulullah. Fala rafatha, tidak boleh keluar dari mulut kita ucapan-ucapan yang kotor, ucapan-ucapan yang keji, ucapan-ucapan yang akan menghantar kepada syahwat, baik untuk ibu-ibu maupun bapak-bapak. Begitu kemudian mulut kita dijaga, jangan sampai canda dulu. Mungkin kita tidak pakai ihram, kebiasaan canda di dalam kamar, tapi di saat umroh ini jangan canda dulu. Kenapa? Karena takut dalam hati benak saudara kita tersinggung dalam candaan kita. Jelas jamaah? Mungkin kalau nggak pakai ihram biasa saja, tapi di saat kita umroh pakai ihram, kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bercanda dulu, karena takut nanti saudara kita tersinggung. Ucapan yang keluar dalam hati kita kemudian membuat saudara kita yang kurang nyaman, kurang enak sama kita, kurang seret sama kita, itu pun juga bagian daripada mengurangi nilai kemabruran dalam ibadah umroh kita. Hati ini bersihkan, jangan ada dalam hati ini sifat dendam, jangan ada dalam hati ini prasangka buruk, jangan ada dalam hati ini sifat ngomel. Ibu-ibu yang kebiasaan ngomelin bapak-bapak, jangan ngomel dulu. Ya, bapak-bapak yang kebiasaannya emosian sedikit, ditahan sedikit dulu. Ya, nggak boleh. Itu kalimat ropas. Wala fusuqa, kemudian tidak boleh. Ini lebih berat daripada ropas. Kalau pusuk ini lebih besar nilai dosanya lagi. Mana contohnya? Oh, sampai memukul. Ya, kemudian sampai menyakiti. Kemudian tadi ropas sekedar merayu. Tetapi ini pusuk sampai dukhul, berhubungan intim di saat belum tahallul atau lagi menggunakan pakaian ihram. Kalau ada hal seperti itu terjadi dalam diri kita sampai dia melakukan dukhul, hubungan badan, maka haji tersebut batal dan wajib diqadha tahun besok. Umrohnya itu batal. Maka apa yang dia berikan sanksi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan kambing lagi, tapi wajib membayar unta. Berapa harga unta satunya? 60.000 real. Berapa itu? Bukan 60 real, tapi 60.000. Lumayan buat beli apartemen di Indo. Kan begitu? Nah, lumayan. Tapi ini mudah-mudahan hal yang sebentar kita lakukan, insya Allah kita akan mampu menjaganya jamaah ya. Jagalah hati jamaah ya, jagalah mulut, jagalah tingkah laku kita insya Allah. Nah, kemudian apa lagi? Wala jidalah, tidak boleh berbantah-bantahan, saling debat. Wala jidal, tidak boleh berbantah-bantahan, saling debat. Nanti kita ini akan besar cobaannya jamaah. Ketika kita memasuki Masjidil Haram, cobaan yang terjadi di situ adalah gesekan-gesekan orang luar. Kita mau ngelawan, kita lagi pakai ihram, didorong